Tiga. Halo guys, itulah ya podcast lagi. Ini akhirnya ya podcast lagi. Ada tamu baru lagi ya. Yang belum pernah masuk podcast ini. Ya, selamat kita memberi selamat pada diri sendiri. Jadi mereka ini, gue nggak tahu kalau sama si Salsa, gue nggak tahu kalau sama si Najla, ya teman, bisa bilang teman online gue. Kalau sama Salsa, gue nggak tahu Salsa itu temennya Najla ya. Oh, bentar. Kenapa? Padahal waktu itu tuh ketemunya bareng Salsa tahu. Iya, tapi Enggak, gue nggak inget. Gue nggak tahu apa-apa. gue juga lupa anjing. Demi apa sih? Iya. Ya udah. Oke, lanjut. Sebelum ini ya kenalin lah diri kalian, sekarang kesibukannya apa. Salsa duluan. Aja gue nggak bisa. Anjing, gue harus kenalan gimana, guys? Semua orang udah tau gue deh. Ih, Wait, TikTokers ya. Siapa? TikTokers kayak gitu. Abis ini Salsa dihujat aja, guys. Habis ini Bercanda. komen langsung Bercanda rame. bang. Kenapa? Apa biar naik podcastnya? Iya, bener. Oh ya, kenalan. Naik nih gara-gara ada gue. Amin. Saya Najla, anak SMA mau masuk kuliah. Kesibukan gue tidur. Oke. Nggak usah panjang-panjang, anjing, PR di gue. Udah, gitu aja. Kalau lo, kenalin dulu. Lanjutkan, Salsa. Tadi apa aja nama gue Salsa. Ih, masa nama Zoom gue lengkap anjir, Salsa Bilaguchi. Ih, gue pengen ganti anjir. Salsa. Lo juga, lo seangkatan sama Najla? Najla tuh satu kelas. Oh, ada kelas lo. Oh, yang lebih muda ya, Bapak? Siapa yang lebih muda siapa, Tai? Salsa. Oh, lo, oke. Jadi mereka ini masih ini ya, anak milenial yang sangat milenial ya, masih fresh. ABG. Masih ABG banget. Masih di bangku sekolah menengah atas ya. Ya. Oke. Jadi hari ini sebenarnya gue bingung mau ngomongin apa, mau ngobrolin apa. Cuman gue di sini sebenarnya cuman tim Hore doang. Mereka berdua sebenarnya peran utama. Gue di sini. Iya, tadinya gue cuman ngajak Najla kan, terus kan si Najla. Temen. Ya, takut tayang marah. Bercanda banget. Enggak, sekarang adalah tema podcast ini adalah Najla menjelaskan sebenarnya pacar Najla siapa, cepetan. Gila ya. Jangan gila. Oh, ini. Najla, gak ada. Mau cerita sih. Gak ada penjelasan begitu. Lo aja soalnya sombong. Kenapa jadi personal problem dibawa? Gimana temanya Kakak Arya? Tolong. Jadi temanya tuh hari ini sebenarnya karena gue bingung mau ngobrolin apa, jadi kayak yang lewat aja di otak gue, terus kayak baru kemarin lusa gue baca sambil berak, gue baca di tweet orang, kayak sebenarnya kalau misalnya lo pergi first date nih sama cowok, itu nggak harus cowok itu jadi cowok lo gitu. Kayak lo pergi first date lah, kayak misalnya lo kenal lewat Tinder lah, atau misalnya lewat Bumble lah, atau misalnya lo kenalnya lewat Twitter, lewat sosial media. Terus kan pasti first date kan jadi first impression lo yang sangat ini kan, yang kayak menurut gue dia gini, menurut gue dia gitu kan, pasti kayak gitu kan. Nah, tapi ada beberapa debat nih di antara cewek-cewek nih. Apakah kalau misalnya first date, lo itu cowok itu harus bayar semua, kayak misalnya lo first date lo nonton gitu. Apakah semuanya lo ngapain anjing? Terus cowok yang bayar, apa bisa split bill gitu? Gue mau nanya. Gue yang bayar. Hah? Salsa sebenarnya lebih ke bego sih. Satu babi. Satu babi. Oke, Najla dulu dah. Menurut lo gimana? Gak apa-apa split bill, tapi lebih diutamakan yang mengajak yang bayar. Oke. Itu jawaban pendeknya ya. Kalau lo gimana? Ya. Kalau misalnya first date, harusnya kalau first date ya sebenarnya cowok yang bayar. Karena kalau first date tiba-tiba kayak anjing gue yang bayar gitu. Tapi selesai dari itu, gue bisa membiayai hidup lo untuk 10 tahun ke depan. Asik!
Najla lo jangan kemana-mana. Kucing gue. Enggak, gini gue tanya deh, lo bayangin lo first date lo disuruh bayar, kan aneh anjir. First date lo. Oke. Berarti lu jawaban aja berarti kayak yang diutamain yang ngajak kan kalau lo. Iya. Alasan panjang lo kenapa harus yang ngajak yang bayar di first date itu? Kenapa nggak bisa split bills? Sebenarnya bukan first date aja nggak sih? Maksudnya kayak sebenarnya kalau misalkan kayak lu jalan sama temen aja deh, ngajak gitu. Maksudnya bukan yang kayak emang rencana pengen jalan nih berdua, tapi minta temenin atau apa gitu. Itu kayak lebih baik sih sebenarnya dibayarin nggak sih? Maksudnya kayak yang ngajak yang bayarin. Apapun itu ya. Oke. Nggak first date doang anjir. Tapi ya nggak selalu, tapi nggak apa-apa split bill. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Kalau jawaban lo apa tadi, Sa? Nggak tahu, gue yang ada uang aja dia yang bayar. Repot anjir. Lo punya. Dia cuci piring. Lo punya pengalaman apa sampai lo? Sumpah banget. Ini gue resign banget. Nah, gue mau tahu dari Salsa. Dia ada pengalaman apa? Sampai kayak gitu. Gue nggak ada pengalaman apa-apa. Hidup gue santai. Oh iya. Ya, lu ceritain lah first date lu sama pacar lu sekarang gimana sih? First date. Kalau first date ya dia yang bayar. First date yang Oh iya. Tapi lo harus tahu setelah itu dia yang bayar mulu anjing. Najla. Sebel banget. Ini bakal gue podcast gak pernah gue crop ya. Gue podcast gak pernah gue edit. Ini Najla yang ngomong. Mam. Gue sangat sibuk, nggak ada waktu buat ngedit podcast gue sendiri. Ayang ngomong love humor lagi. Jadi, nah tapi kan, jadi kan Najla kan ini ya baru jadian ya. Baru jadian katanya kemarin. Terus first date lo gimana sih? Kayak lo ceritain dong, kayak first date lo apakah buat lo dream come true? Oh, gue sama cowok yang gue dambain, terus date gue ghost kayak ini gue banget gitu. Apa lo kayak gitu. Gimana tuh first date lo? Gue masih nge-lag nggak? Nggak. Oh nggak, oke. Ini sangat kayak aneh sih. Lo udah lihat kan soal orangnya? Udah, satu foto doang. Halo. Iya, lanjut. Iya, tapi mirip banget sama mantan gue kan. Gak mirip banget sih, tapi mirip. Terus, ya sebenarnya itu gak penting sih. Tapi kayak first date itu kemarin, kayak dia benar-benar membayarkan segala macamnya anjir. Jadi kayak Oke, berarti kayak perfect ya buat lo ya. Kayak sesuai. Yang ngajak duluan dia. Gue padahal. Oh, lo yang kalian ngapain makan? Iya. Bertentangan ya dengan prinsip lo ya, Ja? Waduh, bukan makan, Bang. Terus, jangan disebut. Ini kayak melawan image gue banget soalnya. Oh, oke. Pokoknya first date lo yang first date lah pokoknya kayak tapi kayak lo buat lo kayak ini cowok oke lah gitu buat first date gitu. Ya, oke. Kalau first date lo gimana, Sal? Dulu. Hah? Udah lama banget anjir, gue gak inget lah kapan. Gue gak inget. Sumpah dilupain first date. Ih, parah banget. Parah banget. Gue jadi cowoknya sakit hati sih. Jangan kompor. Gue akan berlinang air mata. Udah lama banget sumpah gue gak inget. Dan gue sama cowok gue bukan tipe yang ngedate dinner makan gitu, enggak. Kan ngedate nggak harus dinner, ngedate bisa aja. Ya udah apa, makanya cerita. Ngedate kan bisa kayak biar ngedate tuh kayak bisa simply lo random kayak naik ride gitu. Itu kan udah ngedate sebenarnya. Kalau berdua terus dia ngajak gitu. Tapi kan di naik ride kalau naik ride gitu kan lo belum tahu kayak misalnya pas lo lagi riding, aduh gue lapar makan, aduh gue pengen ini kesini. Masa lupa tai? Lupa sih parah deh.
Gue nggak ingat. Ya udah coba telepon tanya. First date itu gimana sih? Nggak, paling muter-muter doang. Gue tuh dulu pas awal-awal seringnya gitu, muter-muter doang, naik Gitu. mobil kemana-kemana gitu. Oh, Atau nggak mainnya di rumah. oke. Gue Masih harus ditanya siapa yang bayar listrik di rumah. Enggak kan? Oke. siapa yang bayar? Bibi ya? Bercanda. Tapi kalau misalnya ngedate gitu, kalau menurut gue ya sebagai cowok kan pasti kalian bertanya-tanya dong kalau misalnya dari cowok gimana sih pandangannya kalau first date tuh apakah cowok pengennya split bill kah? Apakah cowok pengennya Oh, Naza, itu namanya TikTok. Lu harusnya tanya ke dia Oh, iya. balik. nah, coba lo tanya ke gue. Kalau lo gimana nih Kak? Kan dia jadinya jawab Kak, sendiri, nggak ditanya. Bang, gimana Bang? Gimana Bang? Kalau menurut lo mending split bill apa lo bayarin? Nih, kalau Apa gue dia ya, malah yang dibayar? kalau gue ya, Malah yang ngebayarin? dulu pas gue masih di Indo, gue mikirnya kayak ya first date emang yang ngajak, yang emang dia yang harus bayar gitu, kayak full dia yang harus bayar gitu. Tapi semenjak gue di sini di Jerman, sebenarnya nggak juga gitu. Karena menurut gue ya karena itu culture kita aja di Indonesia kayak cowok emang patriasinya emang lo harus bayar walaupun kayak first date yang ngajak ceweknya ya pasti lo punya gengsi kayak gue cowok gue harusnya bayar gitu. Cuman yang gue dapet nih di sini nih banyak temen-temen gue yang bukan orang Indo yang emang orang Jerman, orang entah itu orang dari Latin Amerika, kebanyakan nggak semuanya, cuman mostly mereka ya split bill. Bahkan kayak di cafe, di restoran di sini tuh kadang kalau misalnya lo bayar ditanya, lo mau bayarnya barengan apa misah gitu. Dan yang ngitung itu pelayannya gitu, bukan kita sendiri yang Bukan ngitung. kita. Iya. Jadi Kalau kayak kita kan ya gitu, iya. tiba-tiba kurang kayak pajaknya ngomong anjir. Nah itu makanya kalau di Indonesia kan lo pelayan ya nggak mungkin kayak gue nggak tahu ya, cuman kayak mostly di Gak mau ribet tempat-tempat anjir. iya mostly kan di tempat-tempat kayak pelayannya ya udah lo mau bayar ya satu satu orang aja nggak usah misah-misah gitu. Kalau di sini tuh ya dari pelayannya pun udah kayak culture-nya ya lo kalau mau bayar ditanya lo mau bayarnya barengan apa misah gitu. Dan yang itu mereka. Jadi kalau menurut gue simply karena culture kita di Indonesia ya kayak gitu. Simply kayak awalnya ya dari awal juga orang malas gitu kayak malas kayak yang nggak ada apa ya nggak ada pelayanan buat bisa dibagi dua gitu loh. Terus juga ya gengsi kita kan emang maksudnya sebagai ya gue juga merasakan gitu sebagai cowok gue kalau misalnya ngajak orang pergi gitu ya seenggaknya apalagi kalau cewek gitu yang gue ajak ya seenggaknya gue bayar lah mau apa gitu yang Karena lo udah kebawa budaya Indo juga gitu gak sih? iya gue nggak bilang itu budaya Indo ya karena ya mungkin juga di negara penghujung sana mungkin juga Ya. gitu cuman kan ya cowok gitu. Tapi pas first date lo kemarin sama mantan yang baru putus, gimana tuh? Bercanda Bang. Itu ini siapa yang duluan ngeluarin kartu? Oh, siapa yang ngeluarin kartu duluan? Iya, duluan. Mantan gue nggak suka dibayarin sebenarnya. Nggak suka dia, kayak siapa aja Jatuhnya yang kayak ini ya, kayak ngerendahin gitu ya? iya, nggak juga sih, cuman dia emang nggak suka aja dia dari dulu bilangnya ya emang nggak suka. Oh. Jadi, siapa yang ngeluarin kartu duluan? Gitu. Itu yang bayar gitu. Kemarin siapa yang ngeluarin kartu duluan? Aduh, gue lupa. Parah, dilupain. Udah mantan. Aduh. Parah. Ya gue mah nggak inget lah siapa yang bayarin. Kayaknya oh gue. Alhamdulillah. Gitu. Apalagi ya nanya apa ya kalau misalnya udah date kayak gini ya. Apa ya? Tapi berarti kalau misalnya udah lewat dari fase first date kan lo berarti masuk entah itu lo ntar fasenya kayak fase lo bakal HTS sama dia atau enggak lo bakal menjauh dari dia atau enggak ya lo udah ada komitmen jadinya pacaran gitu. Nah pas pacaran menurut kalian apakah kalau udah pacaran split bill itu lebih normalize daripada bayar dari salah satu pihak atau bahkan kayak ya lo dari first date udah bayarin gue full maksudnya udah traktir gue mulu masa pas pacaran lo minta gue split bill apakah kayak gitu? Malah kalau udah pacaran malah pengennya ngebayarin dua-duanya gak sih? Kayak gue pengen memberikan segalanya buat lo gitu. Iya gak sih? Waduh. Karena gimana itu ya?
Kalau Salsa gimana lu? Apaan ya pertanyaannya, boleh diulang nggak? Anjing. Kalau misalnya udah pacaran lo lebih mengnormalize kalau split bill atau kalau salah satu yang ngecover dua-duanya, kayak ngebayarin semuanya gitu. Gak tau ya, tapi dari dulu tuh masalah uang-uangan di hubungan tuh gue nggak penting gitu loh. Ngerti Oke. gak sih? Wait. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang harus dibahas gitu. Nggak, kayak kalau misalkan emang mau jalan terus gue lagi ada uang, gue bayar. Kalau tiba-tiba Oke. gue uang dompet gue ketinggalan, ya lu yang bayar kayak gitu. Oke. Nggak Berarti- harus kayak ayo bayar gitu, enggak. Hmm, Santai aja. Oke. Berarti ini ya anaknya emang ya siapa aja yang ada duit gitu kan, maksudnya pas lagi itu saat itu gitu, siapa aja yang ada duit gitu. Oke, berarti kalau 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 lu gimana? kalau gue mah sama sih, gue juga ya siapa aja yang ada duit gitu. Kayak ya udah gitu. Tapi masih menerapkan siapa yang ngeluarin kartu duluan. Masih menerapkan itu, kayak yang ngeluarin kartu duluan ya itu gitu, yang bayar gitu. Terus kayak misalnya ntar gue ganti ya gitu. Nggak mau gitu. Malah itu kayaknya kalau di sana malah nggak berlaku ya. Kalau di sini malah pinjem uang Ya lu dulu enggak, nggak ada diganti-ganti ada anjing. juga ya, ada juga, maksudnya ya tergantung orangnya juga gitu. Tapi gue mau nanya opini kalian, kayak kan sebenarnya kalau misalnya first date, em, misalnya dua-duanya ya udah kayak fine fine aja split bill, bahkan kayak first date gue merasa bahagia tanpa harus mikirin uang-uangan, cuman ya kalau split bill juga nggak masalah gitu. Kalau menurut kalian berarti itu tergantung orangnya juga, apa emang kalian punya prinsip masing-masing dari setiap orang gitu? Salsa. Hai, kenapa? Ketahuan, Nggak ada. ketahuan banget baik kalau misalnya kelas online doang babi. Kalau menurut gue kayaknya lebih ke orangnya masing-masing nggak sih? Sebenarnya segala macam hal tuh semuanya tergantung orang masing-masing deh. Oke. Kalau gimana? Minta ngulang pertanyaan lagi nih, yakin gue. Gue. Iya. Gue coba pertanyaannya tadi apa? Tuh kan. Kalau split bill gimana, Pak? Enggak, Split bill. kalau misalnya split bill pas first date, kan ada beberapa juga couple yang ngerasa ya fine fine aja, gue bahagia aja walaupun split bill gitu. Apakah menurut lo kalau split bill itu tergantung, kalau ngedate itu lo tergantung sama orangnya atau emang karena pribadi masing-masing gitu yang nentuin kalau gue bakal bayarin dia atau gue bakal split bill sama dia? Dari orangnya. Tergantung orangnya masing-masing. Oh, tergantung orangnya masing-masing ya. Ini berat loh pertanyaannya loh. Gue lebih mending sekolah loh. Gue gak berat itu kayak lo itu obrolan ringan, kayak lo ngobrol asmara Mungkin ini. kata-katanya lalu kurang masuk di otak atau udah ngantuk ya si anjing. Enggak sih. Ya nggak, gini, gue puter deh pertanyaannya, gue tanya ke kalian berdua. Iya. Menurut lo berdua, di hubungan tuh yang paling penting apaan sih? Komunikasi dan percaya. Iya, Sumpah percaya. iya, benar. Maksudnya kalau misalkan Berarti kalau lu ketemu sama orang yang bisa komunikasi, bisa percaya, kalau lu harus bayarin setiap date tiap hari, mau nggak? Kan nggak gitu, maksudnya kan lo nanya yang paling penting. beda Iya, misalkan ya. nih, Okay. lo ketemu sama orang yang anjir dia bisa komunikasinya oke banget, terus lu percaya banget sama dia bisa bikin lo percaya dan dia bisa dipercaya. Tapi kalau misalkan ngedate nih, dia jarang banget bayarin lo. Ya nggak apa-apa anjir. Gue mau fine aja. Maksudnya kayak berarti it's not a big deal kan masalah bayar-membayar ini. Iya. Tapi ya lo harus terbuka juga, jangan jadi orang yang maksa kayak ya gue harus bayarin semua. Lo harus terbuka juga kalau emang lo pas udah di dalam hubungan yang serius ya, maksud gue bukan lagi awal-awal. Ya lo jangan nutupin diri lo kalau misalnya at some point lo nggak punya duit gitu. Jangan maksain diri lo kayak lo bakal punya duit selamanya gitu. Kalau menurut gue. Karena banyak yang kasus-kasusnya kayak gitu, bohong, pinjol. anjing demi Lah banyak. Pinjol apa? Pinjaman online. Banyak ya itu. Lihat rekening 2 digit. Pinjol. Anjing
kasih mak kenapa sih maksudnya kayak motivasi apa sih orang-orang tuh pakai pinjol buat hal-hal yang Balik yang lagi. bukan Balik lagi kalau cowok kan gengsi ya. Udah iya gue sih. bilang, gengsi. Terus juga Tapi juga kayaknya gengsi juga gak sih kalau maksudnya kayak itu lebih ke lifestyle-nya. Jadi kayak ya makanya ya gue bilang juga ya tergantung lo. Makanya gue bilang yang paling penting ya komunikasi sama percaya. Kalau lo komunikasi ya lo bilang misal lo mau ngedate terus lo bilang ya gue nggak punya, maksudnya ya sekarang lagi nggak ada duit gitu, maksudnya lo bisa nggak ngedate-nya ke yang lain gitu yang lebih bisa tercapai buat kantong gue gitu ya. Sengaja lo jujur lah kalau misalnya lo udah jadi pacar, kalau misalnya lo udah punya hubungan yang komit yang bener-bener seenggaknya lo udah komit satu sama lain ya harusnya ngerti dong gitu pasangan lo gitu. dan juga maksudnya kalau misalkan udah pacarannya tuh udah saling percaya dan komunikasinya bagus, sebenarnya hal-hal yang kayak gitu nggak akan jadi masalah juga sih. Betul, Ya nggak sih? Maksudnya akan keluar dengan sendirinya dan betul, kayak gitu. betul, betul. Oke, gue udah bingung sumpah. Gue mau nanya apa lagi? Gue tuh kalau podcast gini sebenarnya pertanyaan gue pikir pas lagi podcast gitu. Iya, Pertanyaan yang nggak di otak apa-apa. gue. Jadi, Coba Salsa mungkin ada pertanyaan lagi? iya Salsa lu punya Lu jangan suka kayak gitu lah, suka tiba-tiba ngelempar pertanyaan mendadak sih anjir emang. Tapi kalian yakin ya? Itu Kenapa? Si Salsa belum jawab loh, apa menurut lo yang paling penting emang di hubungan? Tadi dia setuju sama kita. Oh, setuju. Iya, setuju. 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 Percaya setuju. Anda percaya? sini aja anjir. Coba Nggak, apa? menurut Coba gue apa? yang paling penting apa ya? Nggak tahu gue. Gue nggak tahu aja kali ini benar. Berarti lo udah berapa lama sih pacaran? Tahun ini tiga tahun. Oh, pantes. Ngerti gue. Ngerti gue. Gimana tuh maksudnya? Kalau lo udah lewatin banyak fase yang dimana itu kayak lo udah di fase-fase yang beratnya, lo udah di fase-fase yang lagi cemburu-cemburunya, itu udah lewat tuh biasanya 3 tahun. Udah lewat dari fase yang sayang-sayangnya, sesayang-sayangnya buat ditunjukin, ya dia udah lewat fasenya kalau udah 3 tahun menurut gue. Sekarang fase dia tuh kayak cuman mikir gue nerima dia kayak gimana pun dia, cuman ya at some point gue juga ada bosennya tapi gue sayang gitu. Masih ada diwakilkan. Soalnya nih lo kan baru jadian nih. Sini Ya aja. ampun. Makanya Kasih Kenapa? tahu nih ada. lo lagi di fase nih, gue kasih tau. Mohon ilmunya suhu. Lo lagi di fase, lo lagi di fase lo bakal ngasih semuanya. Di awal-awal 3 bulan pertama tuh lo bakal ngasih semuanya. Wadah. Bakal bahagianya bulan keempat nih. Ini nih gue nggak bilang ini pasti ya, cuman most of Biasanya. fase percintaan kayak gitu bulan Karena keempat. yang kemarin juga putusnya 4 bulan. Anjing. Iya, bulan keempat tuh antara lo sayangnya jadi ke arah yang negatif, sayangnya tuh kayak aduh gue cemburuan nih sama dia, gue nggak mau kayak dia sama yang lain, cuman lo pengen nyari masalah mulu sama dia gitu. Dan itu tergantung sama kalian ya, percaya apa enggak sama komunikasi lo pada gitu, percaya apa kagak. Kalau misalnya komunikasi lo gagal ya antara putus atau enggak lo bakal break gitu. Nah kalau lo udah lewat dari 6 bulan tuh, 6 bulan, nah di situ lo ada biasanya udah oke ya. Di fase lo udah bakal mulai. Iya, di fase lo bakal Aneh Ade oke anjrit, nggak ada. Oke aja kalau lo di bulan keberapa tuh kalau boleh tahu? Apa setahun, 2 tahun? Merasa stabil setelah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun gue baru merasa stabil. Ih, belum stabil. Makanya pokoknya udah lewat 6 bulan tuh lo bakal di fase kayak lo sebenarnya capek. Lo sebenarnya capek. Bulan ke-7 tuh lo capek. Cuman lo sayang. Cuman lo kesel. Tapi susah gitu deskripsiinnya, iya. Lo pengen mempertahankan dia tapi gue capek gitu. gitu. Orang nyebelin gitu. Yeah. Batu. Nah, Begitu entarlah fase udah fase setahun lo belajar menerima dia tapi belum stabil. Masih kayak gue ya doain aja ya. Ya gue bakal biasain dah dia kayak gini kayaknya bodo amat dah, gue cemburu gini. Tapi lo bakal kena mental sendiri gitu, kayak makan hati Anjrit. Tapi cowok juga gitu, nggak cewek doang. Tergantung sih kalau misalnya orangnya bajingan. Tapi kalau orangnya bajingan sih nggak bakal tahu. Nggak bakal sadar ya. Nggak bakal sadar gitu.
bisa aja udah setahun dan lo menerima dia, tapi lawan pasangan lo ini bakal nyari yang lain, bisa aja. Ngomong-ngomong brengsek-brengsekan, menurut lo kayak apa sih hal yang nggak bisa ditoleransi sampai harus putus banget itu apa? Gue apa? Selain selingkuh. Gue Karena apa? itu kayak udah jawaban. Gue Dua-duanya. Lu dulu deh. Susah anjing. yang nggak bisa ditoleran ya. Selain selingkuh. Selain selingkuh. Selingkuh doang gak sih? Iya sih. Sama posesif. Terus Ih, posesif tuh seru. Gue suka banget sama cowok posesif. Posesif tergantung orang, iya. Kalau misalnya posesif yang secukupnya gitu gak sih? Tapi kalau misalkan yang kayak posesif sampai lo kayak film posesif, anjing takut. Kalau gue, itu jatuhnya udah kekerasan gak sih kalau itu? Ya, nah kekerasan itu selain selingkuh ya, kekerasan tuh, bener. Iya bener. Kekerasan. Terus juga ini kalau menurut gue di titik entah itu lo yang salah atau pasangan lo yang salah, tapi menurut gue ketika ada pertengkaran, ketika ada lo chaos sama pasangan lo, ya pasti lo juga ada main andil buat pertengkaran itu. Jadi dua-duanya sebenarnya salah gitu. Mau banyakan salahnya pasangan lo atau lo nya sendiri, ya sebenarnya dua-duanya salah gitu. Nah, at some point lo lagi chaos dan lo mulai realize bahwa pasangan lo ngebawa lo ke titik yang lebih negatif daripada lo sebelumnya, atau dari yang sebelumnya lo pas lagi single lo itu benar-benar positif orangnya, dan pas lo pacaran lo kehilangan banyak hal, entah itu kehilangan teman, entah itu lo kehilangan sosial lo, entah itu kehilangan apalah materi lo, kalau materi itu a matter buat lo. Nah, di titik itu juga menurut gue lo harus mikirin gitu. Karena kalau lo udah ada di pemikiran di situ sih, seenggaknya lo udah bisa menerima, maksudnya kayak worst scenario di dalam hubungan lo, apa yang terjadi, ya lo bisa menerima itu kalau lo bisa nge-realize itu dan bisa solving problem lo yang satu itu gitu. Kalau menurut gue ya. Mantap jawabannya Bapak. Mantap lagi betul. Lagi sama dosen anjir. Lu apaan, Sal? Apa? Ini lagi ngomongin apa ya tadi? Iya, yang tadi. Selain selingkuh sama kekerasan. Selain selingkuh, apa yang bikin lo putus? Oh, kekerasan. Gue nggak bisa dikata-katain, gue nggak bisa kayak misalkan cowok gue nadanya tinggi dikit aja tuh gue nggak bisa. Berarti verbal langsung putus gitu? Enggak sih, tapi pasti gue langsung trauma abis gitu anjir, gue kayak nggak bisa banget. Berarti kekerasannya mau verbal maupun non verbal sama aja gitu ya? Iya, sama aja, gue nggak bisa banget. Okay. Kan zaman sekarang banyak anjir cowok yang suka ngata-ngatain cewek, tapi ceweknya iya aja gitu, gue nggak bisa. Benar. Gue juga jujur, gue juga rada susah sih kalau misalnya di ini verbal. Maksudnya ya cewek lebih nusuk gak sih? Iya, lebih nusuk, kayak lebih membekas aja gitu. Kayak kalaupun lo lewat dari fase itu tuh kayak pas lo berantem keulang lagi gitu, record di otak lo, anjing, yang orang dulu pas berantem mulut lo kayak pisau gergaji, semuanya tajem-tajem gue. Bangsat. Iya. Nah, kalau lo sendiri apa? Itu selingkuh sama sih, ya selingkuh, kekerasan. Tapi sebenarnya ya selingkuh enggak sih, kekerasan sih. Kekerasan. Udah paling, kayaknya udah paling nggak bisa ditolong. Apa? Lu kalau diselingkuhin lu masih mau ya? Enggak. Bener-bener walaupun kayak parah banget pertanyaannya, anjing. Itu bukannya lu udah diselingkuhin. Cewek gitu anjir. Lo udah diselingkuhin masih mau. Kenapa? Gue udah diselingkuhin. Oh, rangkul dulu di hotel bang. Naja ini nggak di-cut Naja. Demi Allah. Enggak bakal dengerin sampai sini kayaknya mereka cowok. Emang cowok lu bakal nonton dulu kan kagak kan? Unlimited, Bang. Apanya unlimited? Zoom-nya. Oh iya. Iya anjir, tadi ada tulisannya. Di gua kagak ada. Padahal gua hostnya. Upgraded by the host. Sampai besok nih podcastnya. Anjing. Lu sampai besok lu streaming. Live aja dong, live biar pada nonton guys, nonton live. Ya ada kayaknya ya.
Ntar dah kapan-kapan gue undang lagi deh. Anjing. Ntar kapan-kapan gue undang. Salsa. Kalau bisa bawa aja cowok kalian atu-atu. Gue mah. Waduh, buy one gila, buy one. Gue sebagai ini aja, sebagai moderator aja gue mah. Ngelihat aja kalian mau diadu gimana. Kan Lah, gue mah juga diem doang. Paling kan juga yang ngobrol yang baru jadian yang di bawah. iya. Loh. Maksudnya apa? Oke deh. Ini kayaknya udah di penghujung ya. Tapi sebelum menutup podcast kali ini, gue mau minta nih pesan lah. Kayak biasa sih di podcast gue emang kayak gini sih. Setiap penutup pasti ada pesannya gitu. Tunggu dulu. Lo mirip Torik Halilintar tadi. Torik. Tadi sekilas anjir mirip kayak Torik Halilintar. Di YouTube lo ini aja pakai hashtag Torik Halilintar biar naik. Clickbait. Hashtag anjing. Oke, gue meminta pesan nih buat satu-satu ya dari kalian nih. Kan PR anjing. Lu pada bisa ngasih pesan kepada para tumbuhan. Para tumbuhan itu pendengar Reboisasi Pikiran, betul. Pesan buat mereka yang masih masih struggle di dalam hubungannya gitu. Apa yang bikin pesan dari kalian yang bisa memotivasi mereka buat bisa mempertahankan hubungan mereka, entah ya bodo amat lah mau hubungannya toksik apa enggak. Ada nggak pesan yang bisa lo kasih nih, lo pada kasih buat mereka nih? Najla, saya coba duluan. Najla dulu gue. Pesan-pesannya sabar dalam artian bukan yang sabar pasrah gitu ya, tapi sabar lo sambil ngelihat ini sebenarnya hubungannya lebih banyak minus atau lebih banyak plusnya. Kalau perlu lo sampai tulis tuh satu-satu apa minusnya apa plusnya. Repot banget PR. Kenapa? Nah, tapi yang Najla bilang bener. Gue waktu itu pernah konsul sama anak S2, udah S2 dia. Terus konsul, umur dia udah 27, 28. Terus gue kan suka cerita ke dia kalau misalnya gue ada problem sama mantan gue suka cerita ke dia gitu. Terus salah satunya itu bener. Lo duduk, lo tulis apa aja yang menurut lo positif dari dia, apa aja yang menurut lo negatif dari dia, apa aja yang menurut lo tengah-tengah. Jadi nggak positif, nggak negatif, lo tulis. Dan kalau misalnya lebih banyak positifnya dan negatifnya bisa lo perbaikin, lanjutin. Cuman kalau menurut lo kebanyakan negatifnya, ya lo pikirin gitu. Bukan berarti banyakan negatif langsung lo putusin, enggak. Cuman lo pikirin gitu. Apakah satu-satu nih yang minus ini bisa lo fix, bisa lo perbaikin apa enggak gitu. Kalau misalnya lo nggak mampu ya, bye gitu. Kalau gimana? Rasa? Gue takut. Oh, jadi pesan-pesannya takut ya? Enggak, menurut gue tuh misalkan dengan cara lu berdua tadi ditulis dan lain-lain, manusia tuh terlalu rumit kalau lu mau dikte gitu loh. Terus? Kayak terlalu ribet dan itu bikin lo ribet sendiri. Kalau misalkan lu nggak siap dengan hal-hal kayak gitu, nggak usah pacaran. Karena kadang pacaran juga banyak negatifnya anjir. Gue aja seperti ini nggak di crop ya sumpah, tapi menurut gue kayak udahlah nggak usah pacaran. Gak usah, mending kayak lo jadi orang sukses, lo jadi orang kaya raya, ntar urusan kayak gitu tinggal lo beli pakai uang lo. Anjir. Ini ya satu yang gini, jadi yang gini ya, yang satu pesannya lebih ke moral, yang satu pesannya lebih realistis. Iya benar-benar. Gue tuh orangnya sebenarnya nggak mau harus jelas gitu, nggak mau ngambil resiko. Jadi kalau misalkan gue mau memutuskan sesuatu, lebih baik gue lihat bener-bener biar kayak ntar nggak nyesel atau ya begitu, ntar nggak nyesel. Mungkin kalau salsa dia terobos aja. Iya. Ntar gimana ke depannya udah. Ya udah. Ya, gitu ya. Para tumbuhan, lu pada bisa lah, lu pada udah pada gede nih, lu dengerin aja pesan-pesan mereka. Kalaupun emang rada ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ya lu bisa lah seleksi. Lu bisa ambil yang bagus-bagusnya aja. Ambil aja yang bagusnya. Kalau misalnya ada yang kelepasan dari ini orang berdua nih, dari gue juga ya
nggak usah diambil gitu. Kalau menurut kalian yang kelepasan itu bagus ya ambil gitu. Tapi ya kalau bagus ya yang baiknya yang diambil, jangan yang kelepasan ya. Oke, kalau begitu terima kasih Najla dan Salsa. Terima kasih juga Babang Aryan Naufal Toi kali. Itulah kapan-kapan kita podcast lagi. Kalau gue undang lagi, lu pada mau datang nggak? Datang tapi nggak bisa sendiri. Oke, kalau gitu. Oke. Karena udah Atut. punya ayang. Kasihan, cemburu katanya. Ya udah. Gue paham. Masih fresh, paham. Masih baru Masih bang. fresh ya, biasa lah. Apa-apa. Masih anget. Sumurnya Agung. Respect gue sama orang yang baru taken, gue respect. Gue respect juga sama orang yang Tapi tuh Maret kayaknya bener-bener banyak banget ya yang jadian. Iya anjing. Ya, di TikTok tuh banyak banget. Iya. Hashtag Maret Anti Galau 2022. Isi snapgram gue jadian semua. Lah, gue. Berputus. Ya udah kalau gitu. Ya udah guys. Bye bye para tumbuhan.